Ya, sekarang kita sedang merayakan Xinjia, saudara. Ya, apa sih perayaan Xinjia? Sebetulnya kalau kita bisa renungkan, saudara, Xinjia itu adalah perayaan tahun baru, saudara. Jadi untuk masuk musim semi, saatnya mulai bisa bercocok tanam. Dulunya musim dingin, nggak bisa untuk di sana banyak pertanian, kerja. Tapi sekarang datang waktunya mulai bangkit, mulai bekerja, mulai akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Jadi itu bukan masalah agama, tapi adalah ini merayakan tahun yang baru, mulai bergerak baru, mulai bangkit baru, saudara, mulai berkarya sehingga bisa Anda. Maka setiap saudara perhatikan selalu datang, misalnya ada salam, salamnya itu sebetulnya salam dan pengharapan. Misalnya apa? Saya ketemu di beberapa saudara, siapapun maksudnya kongsi wajah itu. Apa artinya kongsi wajah? Ya intinya ya melimpahlah, dapat kasihkannya. Itu maksudnya doa dan pengharapan. Ya semoga engkau terus dalam kemurahan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam kasih karunia. Sinian kueluk misalnya. Wah semoga ya dalam tahun ini kau senantiasa ada sukacita ilahi yang daripada hidupnya bahagia, hidupnya penuh sukacita dan lain-lain, saudara. Jadi ada terus itu salam itu ucapan, doa, pengharapan. Jadi satu hal yang baik untuk mengucapkannya, saudara. Itu bukan masalah kepercayaan atau agama, saudara. Maka kita juga selalu mengadakan tiap tahun ini bisa memberikan inspirasi. Saatnya kita bangkit, saudara. Saatnya kalau dulu nggak bisa, nggak ada jalan. Ini saatnya Tuhan berkarya. Saudara juga imani ini saatnya bangkit, pelipat gandaan yang dahsyat akan terjadi. Katakan ini saatnya bangkit, pelipat gandaan yang dahsyat terjadi. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya. Lalu kok pakai merah semua ya saudara. Saya juga disuruh pakai merah saudara. Apalagi kembaran sama dokter Erik saudara. Tadi loh kok bisa kembar ya. Mungkin tokonya bodoh saudara. Tapi luar biasa sekali. Merah semua saudara. Ya saya ingin mengulas sedikit dulu, pernah diceritakan. Kenapa kok pakainya merah. Kalau saudara lihat semua merah toh. Angpaunya apa? Merah saudara. Lalu apalagi lampionnya warna apa? Merah, saudara. Semua merah, semua merah. Jadi ceritanya, saudara, kalau menurut legenda ya, dulu itu setiap kali ya malam tahun baru di sana itu ada satu monster gitu, saudara. Namanya Nian gitu, saudara. Dia setahun sekali akan keluar, lalu dia cari mangsa. Kalau dia ketemu mangsa bisa diterkam, bisa dibunuh, bisa dimakan. Jadi bertahun-tahun mereka itu menderita selalu ketakutan. Satu kali saudara ada seorang tua ya bijaksana, pakaiannya putih di sana saudara berjanggut. Dia itu malam sejak berani keluar saudara. Orang semua takut bilang jangan loh ini ada monster. Dia bilang tidak apa-apa saudara. Lalu dia melakukan banyak saudara. Ya pakai semuanya serba merah saudara. Lalu juga petasan-petasan gitu saudara. Jadi dia buat semuanya seperti itu saudara. Dan ternyata semalaman saudara, waktu monsternya itu keluar, datang, lihat wah ada merah-merah saudara. Ada lagu, itu tempat lampion, lampunya ya merah gitu. Ada petasan, dong 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 dong. Jadi monsternya malah yang takut saudara. Monsternya pergi, aman, selamatlah mereka saudara. Kok enggak tepuk tangan toh saudara? Lah, kalau saudara lihat kan semua toh merah, coba ada enggak gambar-gambar yang lain yang serba merah semua, serba merah coba. Ayo semua merah lah ini. Angpaunya merah, pakaiannya merah, ini di sana merah semua saudara. Di sini juga merah, apalagi? Ini lampionnya juga harus merah toh. Itu lampu penerang tapi tetap merah saudara. Apalagi yang sudah siap. Oh ini keluarga merah semua pakaiannya saudara. Ya ini mungkin kembar dengan saya ya. Mungkin dia niru saya mungkin itu saudara. Mungkin. Apalagi saudara. Iya masih ada habis. Ya habis lah. Nah bagi saya saudara. Untuk semua ya apa yang tradisi Tiongkok itu banyak yang sama. Dengan apa yang ada di Alkitab termasuk Xinjia. Ya kalau merah
Bicara apa saudara? Bicara merah itu darah Yesus yang menjadi jaminan bagi setiap kita. Tadi monsternya lihat merah itu takut saudara. Lari terbirit-birit. Saudara masih ingat bangsa Israel waktu mau keluar dari perbudakan Mesir, betul? Akan ada ya maut yang datang untuk membunuh orang, anak sulung yang ada di rumah itu. Tapi Tuhan kasih tahu setiap rumah harus diolesi darah, betul? Kanan kiri atasnya. Kalau engkau olesi darah nanti akan takut. Ya maut itu akan takut saudara. Dan sungguh-sungguh malam itu waktu mereka mengolesinya semua di pintu kanan kiri atas. Sungguh-sungguh saudara ya maut yang akan ya membantai anak sulung. Enggak masuk saudara. Lewat saudara. Aman saudara. Terlindung saudara. Kasih karunia. Karena ada darah. Nah itu bicara tentang apa? Darah anak domba. Betul saudara? Yang sedang ya sudah dicurahkan. Betul? Itu akan menjadi apa? Perlindungan bagi kita. Itu ditakuti iblis. Karena apa? Yesus melalui darahnya sudah dicurahkan. Sudah menebus kita. Jadi kita jadi miliknya Tuhan. Dia tidak punya hal lagi. Sudah ditebus dengan darah Yesus. Betul enggak saudara? Pengorbanan bicara banyak. Seperti perjamuan kudus. Betul? Dia tidak bahak. Dia tidak berkuasa. Dia tidak akan ada apa-apanya. Sampai adanya juga dulu. Darahmu Yesus. Sucikan dagu. Darahmu Yesus. Bebaskan kulo. Nyucikan, bebaskan. Darahmu Yesus. Ubahkan dagu. Ku dijadikan baru. Jadi kalau saudara pakai merah, kok pakai merah? Ditanya orang, iya darah Yesus sudah menebus aku. Darah Yesus sudah jadikan aku milik Tuhan. Darah Yesus membuat Tuhan melindungi aku. Berkuasa karena miliknya. Iblis lari. Betul? Ya, lalu selalu ada tadi lampion toh saudara. Lampion bicara apa? Terang toh, supaya enggak gelap toh. Malam itu harus ada lampu. Setan kan senangnya yang gelap-gelap toh saudara, betul enggak saudara? Tapi ada terang. Yesus adalah terang dunia. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terang itu masuk di dalam kita. Terang itu menerangi setiap kita. Sehingga Tuhan juga berkata, kamu juga jadilah terang dunia. Jadilah terang dunia. Dulu hidupmu gelap, nasibmu gelap. Sekarang diterangi oleh Tuhan. Diterangi oleh Tuhan. Diterangi oleh Tuhan. Kamu jadi terang. Kamu pancarkan terang. Sama saudara, ada terang. Betul saudara. Satu aja satu ya. Karena kita akan masuk firman Tuhan yang khusus. Untuk ada kaitannya itu. Angpo. Apa itu artinya angpo? Ya, ang itu ya merah saudara. Po itu ya kado merah gitu. Enggak ada atau angpo putih gitu, enggak ada atau mesti merah saudara. Sama. Angpo itu biasanya kalau setiap tahun baru kan datang, mungkin tadi ada yang datang toh ya, tempat orang tua, betul saudara? Orang tua sampai pagi-pagi siap baju merah, siap ampo yang sudah masih jalankan kan gitu saudara. Lalu anak cucu dikasih saudara, betul? Nah itu untuk apa? Ya belajar. Orang tua mengasihi anaknya, ya memikirkan anaknya, ingin anaknya bisa baik, bisa kecukupan. Jadi orang tua yang cinta anak, yang bertanggung jawab oleh anak. Amin. Saya mau tanya, siapa yang pernah dikasih angpau? Orang tua angkat tangan. Loh pernah, siapa? Enggak apa-apa, jangan malu. Yang pernah dikasih angpau, banyak saudara. Berapa kali dikasih angpau? Udah saya hitung loh, tiap tahun pokoknya gitu ya saudara. Sekarang ganti pertanyaanku. Kalian pernah ngasih angpau orang tuamu apa enggak? Loh harusnya saudara. Anak yang sudah mulai bekerja. Sudah punya penghasilan sendiri. Ganti berkati orang tua. Jadi bukan orang tua ke anak saja. Itu harus. Tapi sebetulnya hukumnya anak yang sudah ya kerja apalagi sudah sukses. Jangan lupa. Orang tuamu sudah terus beri apapun, makanan, semuanya. Setelah orang tuamu tua, jangan sampai dilupakan. Ayo. Yang terus terima angpau, belum pernah ngasih angpau, pulang ini harus cari orang tuamu. Kirim angpau pada orang tuamu. Setuju saudara? Setuju saudara? Beri tepuk tangan, kataan sebelah. Sungguh loh ya, kamu jangan hanya ngomong setuju, gak dilakukan. Tapi setuju saudara.
Ya, saya senang tadi lagu yang terakhir. Saya rasa itu Tuhan yang sedang bisa ku percaya. Ya, firman-Mu ku percaya, janji-Mu. Ya, Kau jadikan aku pemenang, lebih daripada pemenang. Karena firman Tuhan ya dan amin. Karena janji Tuhan ya dan amin. Tuhan itu pasti dalam kehidupan kita. Nah, saya bacakan firman ayat yang Tuhan berikan pada saya. Mazmur 40 surah 1 dan seterusnya. Mazmur 40 ayat pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Artinya ini ditulis oleh Daud. Untuk apa? Dinyanyikan. Untuk dipujikan, saudara. Kita harus tahu Daud itu adalah orang yang di dalam kehidupannya mengalami banyak juga pergumulan. Sejak kecilnya tidak terlalu diperhatikan orang tuanya. Betul, saudara? Setelah besar dia diurapi untuk jadi raja. Saul gak senang. Wah, terus diburu, terus dikejar, mau dibantai, saudara. Ngalami banyak sampai dia supaya aman, pura-pura jadi gila dan macam-macam, saudara. Tapi dia juga mengalami kasih Tuhan, pernyataan Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan yang banyak, bahkan lebih banyak daripada masalahnya. Lebih banyak daripada masalahnya. Sampai dia sempat ngomong, aku gak pernah lihat orang benar, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ditinggalkan Tuhan. Aku tidak pernah melihat. Dulu aku muda, sekarang sudah tua. Sampai sekarang gak pernah lihat orang itu sungguh-sungguh ditinggalkan Tuhan. Kenapa? Tuhan itu pasti. Tuhan itu bisa dipercaya. Firman-Nya pasti benar. Perintahnya pasti untuk kebaikan kita. Janjinya pasti digenapi. Amin, saudara. Apa yang dikatakan Daud? Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku, minta tolong. Daud pertama mengungkapkan dirinya. Dia orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia orang yang senantiasa punya lapar dan haus akan Tuhan. Dia senantiasa berusaha mendekat pada Tuhan. Dia juga berkata, aku bersuka cita saat orang berkata padaku, mari ke rumah Tuhan. Hatiku bergembira, hatiku suka cita. Saya katakan sekali lagi, dia adalah orang yang cinta Tuhan. Dia adalah orang yang senantiasa punya kerinduan pada Tuhan. Baik itu di rumah doa pribadi. Betul nggak, saudara? Baik itu di segala keadaan. Bahkan apalagi waktu diajak, ayo ke rumah Tuhan. Ayo menghormati Tuhan. Ayo datang pada Tuhan. Ayo memuliakan Tuhan. Wah, senang sekali orang yang cinta Tuhan. Orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Saya mau tanya, bagaimana dengan saudara? Iya, adakah saudara seperti Daud, hati yang cinta Tuhan, yang senantiasa rindu untuk mendekat pada Tuhan, yang senantiasa suka ibadah dan melayani. Kalau diajak ibadah, wah puji Tuhan gitu, saudara. Jangan sampai melayani ibadah doa lagi, jangan gitu, saudara. Ya, tapi Daud adalah orang yang cinta dan luar biasa. Dan Daud berkata apa? Lalu ia menjenguk aku. Ternyata Tuhan ya cinta dengan Daud. Tuhan lebih cinta dengan Daud, saudara. Waktu dia menantikan, Tuhan datang. Waktu dia menantikan, Tuhan datang. Tuhan menjenguk dia, saudara. Dan mendengarkan teriakanku minta tolong. Mendengarkan perkataannya, mendengarkan doanya. Mendengarkan apa yang diserukan oleh Daud. Dia orang yang cinta Tuhan, saudara. Dia orang yang mengasihi Tuhan, cari Tuhan. Tuhan juga cinta dengan dia. Tuhan senang waktu dia cari Tuhan. Tuhan dengarkan doanya. Dikatakan, ya Tuhan dengarkan apa yang diserukan dalam hatinya. Saya ajak setiap saudara, jadilah orang seperti Daud. Hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Jangan sampai kehilangan lapar dan haus. Jangan sampai kehilangan kasih mula-mula. Jangan sampai saudara kehilangan kasih itu. Tapi sungguh-sungguh cinta Tuhan, lapar haus. Kalau sempat saat ini atau dulu cinta, sekarang sudah hilang, katakan Tuhan ampuni aku. Aku rindu makin dekat, lebih dekat seperti dulu, sekarang bahkan lebih dekat. Ya, saya percaya Tuhan itu hatinya luluh. Tuhan itu lebih cinta kita daripada kita cinta Tuhan, saudara. Sehingga doamu didengar, sehingga dia suka datang, ya pasang telinganya untuk saudara. Ayat ketiga, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Bukan hanya di doanya didengarkan saja, saudara. Sungguh-sungguh ditolong. Apa, saudara?
Sungguh-sungguh ditolong. Apa saudara? Sungguh-sungguh ditolong. Ya, dia itu pasti, kasihnya pasti. Dulu mengasihi kita, sekarang tetap mengasihi kita. Selama-lamanya dia tetap mengasihi kita. Dia benci dosa, tapi dia tetap mengasihi orang sekalipun sudah jatuh dalam dosa. Ya, bukan ya cinta dosanya supaya bisa bertobat, supaya tinggalkan dosa, supaya kembali pada Tuhan, supaya bisa dituntun Tuhan, supaya bisa mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Amin. Saya dorong setiap saudara punya hati seperti itu, saudara. Kalau saudara kembali hatimu pada Tuhan, rindu Tuhan. Tuhan rindu saudara bukan hanya didengar, tapi dijawab doamu, ditolong oleh Tuhan. Di dalam Tuhan ada pertolongan, saudara. Saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Ia mengangkat aku dari apa? Lubang kebinasan, harusnya binasa. Tapi ternyata ditolong oleh Tuhan. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin ada keadaan saudara yang harusnya hancurlah. Kesehatanmu makin hancurlah. Ekonomi makin hancurlah. Studimu atau masa depanmu merasa makin hancurlah, saudara. Binasalah pengaruhmu. Tapi sekali lagi Tuhan akan mengangkat kau dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Saya percaya saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan itu sedang berbicara. Tuhan itu sedang berkata-kata kepada kita. Saat ini Tuhan sedang berkata-kata kepada saudara, baik yang onsite maupun yang online. Ini kata firman Tuhan. Ya, dia suka, dia mendengar, dia akan menolong. Lalu dikatakan lagi sini, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, saudara. Ya, menetapkan langkahku. Apa artinya, saudara? Dia dikatakan di sini, saudara, menempatkan kakiku di atas bukit batu, saudara. Ya, menetapkan langkah. Biasanya bukit batu ini dianggap masalah-masalah yang menghadapi bukit-bukit. Kan perjalanan kita terhalang, betul enggak, saudara? Jadi sekalipun masih ada bukit-bukit, Tuhan itu, saudara, buat Daud bisa berjalan di atas bukit, saudara. Ya, firman ayat yang lain dikatakan seperti kaki kijang. Bahkan bisa loncat-loncat di atas bukit-bukit. Loncat-loncat sekalipun masalahnya masih ada. Loncat-loncat di atas masalah. Loncat-loncat sekalipun ada tantangan. Ya, dia bukan ditindih oleh masalah. Tapi dia meloncat di atas masalah. Bersukacita di atas masalah. Masalah boleh ada, tapi tetap sukacita ilahi. Masalah boleh ada, tapi dia tidak membuat dia tertekan dan hilang kekuatannya. Tidak, saudara. Dikatakan di sini, ya kakiku di atas bukit batu. Karena apa? Tuhan menetapkan langkahku. Tuhan yang nuntun, Tuhan yang mimpin. Mau masuk lembah kekelaman, asal bersama Tuhan, gak usah takut, kata Daud. Iya, sekalipun lembah kekelaman, aku gak takut, saudara. Kenapa? Bersama Tuhan. Tuhan menuntun, Tuhan melindungi, Tuhan berikan kasih karunia. Lalu ditambah lagi, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ya, untuk memuji-muji Allah, saudara. Memberikan apa? Nyanyian baru, saudara. Apa artinya? Nyanyian baru ya bisa karangan Edward John yang terbaru. Nah itu bisa juga, saudara. Betul, saudara. Tapi nyanyian baru itu bukan hanya lagunya baru. Satu lagu. Tapi bagi roh kita itu sedang ada satu pembaruan. Saudara nyanyikan itu beda. Bukan hanya hafalan. Itu ada kehidupan. Ada pembaruan. Ada roh. Nyanyian itu dari rema. Contoh ya tadi lagu terakhir. Saya baru saja mau naik minta. Itu nanti Wiwin ya. Untuk lagu setelah firman ya. Ini rema. Ini Tuhan sedang berkata. Sehingga sungguh-sungguh ada rema. Lagu itu jadi lagu rema, saudara. Oh, lagu itu bisa jadi memberikan kekuatan, memberikan tuntunan, memberikan kemenangan. Bersorak-sorai di atas masalah. Betul, saudara? Bersorak-sorai dan Tuhan bertindak. Seperti Yosafat waktu mereka menyanyikan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Selama-lamanya kasih setia Tuhan. Selama-lamanya kasih setia Tuhan. Maka Tuhan bertindak. Maka Tuhan membuat musuhnya
saling membunuh. Maka Tuhan menolong mereka. Musuhnya habis. Mereka sampai di sana. Tinggal lihat kemenangan. Justru setelah itu ada jalan. Waktu kita bersorak-sorai di atas bukit-bukit masalah kita. Di atas bukit-bukit ya tantangan yang kita ada. Enggak perlu takut karena Tuhan itu pasti. Tuhan itu menuntun. Tuhan itu menolong tadi. Ya Tuhan itu pasti justru malah jadikan pemenang. Lebih daripada pemenang. Kalau saudara ngalami itu seperti itu. Saudara betul. Saudara di rumah. Kalau saudara seperti Daud ya. Rindu Tuhan. Banyak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara waktu saudara saat teduh. Waktu saudara berendam dalam hidup Tuhan. Baca firman atau kadang-kadang akan keluar rema. Itu hidup. Itu menyala. Saat kalau saudara membangun kehidupanmu tiap hari seperti itu ya. Minimal 1 hari 1 jam. Saudara enggak pernah, imanmu lemah itu enggak pernah. Karena selalu dibangkitkan lagi. Selalu dinyalakan lagi. Selalu diberi kekuatan lagi. Selalu dikobarkan lagi. Betul saudara. Daud seperti itu saudara. Saya alami saudara. Tetap semangat. Karena terus ada rema. Karena terus ada rema. Ada rema. Pengertian firman Tuhan penting. Tapi kalau hanya di otak saja. Kita tetap akan takut saudara. Ngerti Tuhan itu pelindung. Tapi takut. Beda. Kalau dari otak direnungkan sampai hati. Sampai roh. Dan itu menyala dalam roh kita. Dinyalakan Roh Kudus. Saudara akan punya kuasa. Saudara banyak kekuatan. Saudara punya sayap Raja Wali. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan yang baru. Dia akan terbang bagaikan Raja Wali. Terbang itu mengatasi ke hukum gravitasi. Harusnya jatuh tapi tetap terbang saudara. Iya tadi saya lihat Umas juga nyanyikan lagu ini saudara. Iya Tuhan berikan nyanyian baru. Dalam mulutku katanya gitu ya Umas gitu ya tadi ya. Ya sehingga dia berkata Cu Yesu Aiwo. Cu Yesu Eni. Cu Yesu Aida. Semuanya saudara. Dia bisa berkata. Ya selain nyanyi itu. Karena ngalami pengharapannya pada Tuhan. Saudara pegang Tuhan. Janji Tuhan. Firman Tuhan. Andalkan Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Taati perintah Tuhan. Taati tuntunan Tuhan. Sudah akan terus menang. Masalah boleh ada. Tapi kemenangan tetap akan ada. Iya, pertolongan Tuhan lebih besar dari masalah. Amin. Hidup itu masalah. Jangan berharap tidak kena masalah. Saudara, kapan saya ajari kalau saudara mengalami masalah besar, doamu gimana? Tuhan, jangan besar-besar masalahnya, dikecilkan Tuhan gitu. Keliru. Tuhan beri aku kekuatan lebih dari masalahku. Betul tak? Kalau kekuatannya lebih dari masalah itu bukan masalah itu tidak ada apa-apa kok. Masalah besar tapi kita punya kekuatan dari Tuhan ya lebih besar. Enggak ada masalah. Betul? Orang yang nanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Seperti sayap Raja Wali. Ya untuk umat sedang dibangkitkan luar biasa. Saudara semua yang nyanyi di atas suite. Bukan suite 17 saudara. Suite. Bu Robi berapa ya Bu Robi ya? Ya semua di atas suite pokoknya yang umas itu saudara. Tapi luar biasa di dalam Tuhan. Makin lama makin dahsyat. Makin dahsyat. Tadi Pak Wiro juga nyinggung sedikit. Pak Ubaja itu umurnya sudah 70. Malah diberi visi yang lebih besar dari sebelumnya saudara. Bukan disuruh pensiun gitu saudara. Malah saya kasih tugas lebih besar lagi. Banyak orang umur 60 sudah mikirnya nggak bisa apa-apa. Dulunya bisa apa-apa. Oh mikir nggak bisa apa. Sungguh-sungguh nggak bisa. Talentanya terpendam. Maka kita sedang bangkitkan umas. Talentanya dibangkitkan. Selama hidup tetap berbuah. Berbuah makin banyak bagi kerajaan Allah. Hidupnya berguna. Bukan sisa hidup. Itu kesempatan. Harusnya hari-hari terakhir malah larinya paling kencang. Kalau maraton itu. Iya atau ya? Ayo yang tua-tua, saudara. Bangkit, 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 bangkit. Ya, teriakan bangkit saudara. Iya, lalu yang baru untuk memuji-muji Tuhan saudara. Hidupnya saudara suka memuji Tuhan. Di mana-mana puji Tuhan.
Loh, bukan hanya perkataan puji Tuhan, sungguh-sungguh pemuji Tuhan. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut lalu percaya oleh Tuhan. Hidupnya dilihat jadi kesaksian. Wah, ini luar biasa loh. Ikut Tuhan, hidupnya mantap, hidupnya kuat. Hidupnya ini enggak goyah loh. Hidupnya baik loh, jujur loh. Hidupnya jadi kesaksian lah. Orang jadi kagum dengan karya Tuhan. Orang lain ikut percaya. Orang menjadi kagum, percaya. Takutnya di sini takut respect, kagum saudara. Sehingga ya, bukan takut lari, malah orang datang. Orang cari Tuhan, orang ikut Tuhan saudara. Ya, banyak orang percaya saudara. Iya. Lalu ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang yang angkuh dan kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saya percaya dikatakan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada apa? Pada Tuhan. Kepercayaan pada apa? Pada Tuhan, saudara. Kalau engkau taruh percayaan pada Tuhan, saudara, luar biasa, dikatakan kau akan bahagia di sini, saudara. Ya, tidak berpaling kepada yang lain, saudara. Yang lain itu formulasi, itu bohong. Nggak ada yang bisa diandalkan kecuali Tuhan, saudara. Kita mengandalkan yang lain itu, kita itu ya membohongi diri sendiri karena itu nggak pasti. Uang bisa kasih kepastian nggak? Nggak pasti, saudara. Tiba-tiba jantungnya dek, berhenti ya, istilah kabeh toh, saudara. Ditinggal toh nggak ada yang digunakan toh, saudara. Kepandaian. Ya Tito, wah profesor, bisa jamin apa enggak? Pandai sekali, kecelakaan, gitu saja. Sudah hilang semua itu saudara. Betul tak? Siapapun enggak ada yang bisa jadi andalan kita. Tuhan bisa pakai orang tua untuk memberkati kita lewat orang tua. Tapi tetap kita mengandalkan Tuhan yang memberkati orang tua. Sehingga orang tua jadi berkat. Tuhan bisa pakai dokter untuk menolong kita. Tapi mengandalkannya Tuhan. Tuhan yang jamah dokter. Tuhan yang beri hikmat. Tuhan yang pakai dokter. Jadikan kesembuhan bagi saya. Karena Tuhan. Iya, dia pengharapan. Saudara. Ayat 6, banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Sampai Daud berkata enggak ada yang bisa disamakan dengan Tuhan. Banyak sekali kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, tidak henti-hentinya. Pada musim hujan ada kebaikan Tuhan, musim kemarau ada kebaikan Tuhan, saudara. Ya, musim sedang aman ada kebaikan Tuhan, sedang goncang, bumi ini goncang, tetap ada kebaikan Tuhan. Sedang diberkati, angkat, ada kebaikan Tuhan. Sedang diproses oleh Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Berbuat dosa, digebuk, diajar, ada kebaikan Tuhan. Supaya bertobat, kembali pada Tuhan, kembali aman. Amin. Sampai lagu yang sangat terkenal sekali, apa itu? Kebaikan Tuhan itu nyanyian gimana ya Pak itu? Nyanyian gimana ya? Mana WL-nya? Apa Bin? Kebaikan Tuhan apa ya? Ini siapa sir? Saya pikir apa ya? Wiwin, Chung Baicing. Kebaikan Tuhan ini gimana? Enggak tak suruh nyanyi yuk, cuma tak tiko itu. Kau nyanyi entak waktu deh. Ya ikut nyanyi sebentar ya. Sepanjang hidupku kau sangat baik, dan nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Katakan saudara. Sepanjang hidupku kau sangat baik, dan nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu
Pagi hari Tuhan baik, siang hari Tuhan tetap baik, Amin. malam hari Tuhan tetap baik. Amin. Betul saudara, tahun yang lalu Tuhan baik, tahun ini Tuhan baik, Amin. tahun depan Tuhan baik, Amin. selama-lamanya Tuhan baik. Amin. Waktu diberkati Tuhan baik, waktu diproses Tuhan baik. Amin. Tuhan selalu baik. Seperti Daud berkata, dia begitu banyak, tidak terukur. Padahal Daud alami, suka dukanya ada. Dia sempat mau dibunuh, dia mengalami harus kehilangan semuanya, hartanya, kedudukannya, keluarganya. Tapi dia berkata, oh kebaikan Tuhan itu yang dilakukan tidak terukur, ajaib, luar biasa sekali. Saudara, tidak ada yang seperti Tuhan, saudara. Luar biasa, kenapa? Dia punya hubungan yang intim. Dia berjalan bersama Tuhan. Dia tahu Tuhan itu pengharapan. Dia taruh pengharapannya di dalam Tuhan. Dia tahu keyakinannya di dalam Tuhan. Enggak ada yang bisa kita andalkan. Ya, satu kali akan lenyap, satu kali bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Diakhiri dengan perkataan, aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlah untuk itu. Banyak. Tapi tetap aku mau memberitakan, mengatakan apa? Jadilah saksinya Tuhan. Jangan pandai minta tolong saja. Betul saudara? Pandai belajar membalas kebaikan Tuhan. Betul saudara? Banyak orang kadang-kadang kelirunya. Dulu pernah ditolong, enggak ditolong lagi. Lah kalau sudah tolong enggak tahu budi itu saudara, malah hilang. Diberkati malah hilang saudara. Belum dapat jodoh, kasih jodoh malah Sabtu sudah hilang, enggak lagi saudara. Dulu ikut paduan, dapat pekerjaan, dada. Dulu nganggur apa? Sekarang sibuk apa? Sekarang repot apa? Belum punya anak, minta anak dekat Tuhan, kasih anak. Oh ini anaknya repot, harus enggak ada yang jaga anaknya. Sudah anaknya repot, enggak bisa main lagi. Nanti setelah itu anaknya sudah besar, menikah punya cucu. Sekarang ganti, kalau dulu suruh nunggu anak, sekarang suruh nunggu cucu. Belajarlah saudara. Kalau kita bisa dipakai jadi saluran berkat, Tuhan akan berkati luar biasa. Kalau kita mau jadi terang, kita akan diterangi oleh Tuhan. Betul? Kalau kita mau nolong orang lain, kita akan ditolong oleh Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan. Semua bisa dipakai Tuhan. Dan saya percaya itu luar biasa. Tadi Bu Ruby nyanyinya apa? Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini tuh melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Saudara dengar, yang pertama, hidup itu kesempatan untuk dapat pengampunan dan keselamatan. Hanya di dalam Tuhan ada kepastian. Kalau kita meninggal, kita akan masuk surga. Karena dia sudah menggantikan kita terima hukuman. Harusnya kita yang dihukum di neraka. Dia sudah rela dihukum. Supaya kita lepas. Supaya kita diampuni, selamatkan. Kalau ada yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, percaya saya, ambil kesempatan. Kalau sudah mati, nanti mau masuk surga enggak bisa keluar negara. Oh, saya kira enggak, yang sungguh-sungguh. Kalau gitu aku mau bertobat, aku mau percaya, enggak bisa. Sudah terlanjur. Terima Tuhan, terima pengampunan, terima keselamatan waktu masih hidup. Sudah mati enggak bisa. Kalau saudara mau jadi berkat waktu hidup, ya berkat di mana-mana. Diawali berkat di keluarga, ya. Pertama kalau saudara orang tua dengan anak. Kalau saudara sudah dewasa, anakmu orang tua, jadilah berkat bagi orang tua. Jangan waktu hidup orang tuanya minta bakso dilokke. Nek wis mati kasih suguhan banyak ya, tidak ada gunanya tuh saudara. Betul? Waktu hidup berbuah banyak. Selama hidup tetap berbuah. Maka saya bangkitkan umas, ayo bangkit. Umas, ayo bangkit. Semuanya yang belum ikut bisa ikut umas. Saya rasa Tuhan sedang gerakkan untuk bangkit
bagaikan emas. Kita akan pujikan pujian tadi yang terakhir. Ku percaya Kau Tuhan. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Tak pernah gagal. Katakan tulus dari hati kita, saudara, pada Tuhan. Percayai Tuhan lebih dari yang lain, saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh-sungguh, saudara. Kalau saudara datang dengan keluarga, gandenglah keluarga saudara. Gandenglah pasangan saudara. Gandenglah orang tua atau anak atau saudara. Gandeng keluarga saudara. Nyanyi ini bersama dalam kesatuan. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh keluar dari hati kita, saudara. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji. Angkat tangan saudara, datang pribadi pada Tuhan, saudara. Mulai berdoa, saudara. Katakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang bisa dipercaya. Engkau berjanji dan menepati janji. Aku percaya dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu pasti benar. Firman-Mu lebih benar dari pikiran aku. Firman-Mu lebih benar dari perkataan siapapun. Firman-Mu lebih benar dari profesor, doktor. Tuhan, firman-Mu kebenaran. Oh, sumber kebenaran, standar kebenaran yang pasti benar. Aku mau percaya Tuhan. Oh Tuhan, beri aku hati yang taat. Oh, berjalan dalam firman-Mu, taat melakukan perintah-Mu, taat Tuhan berjalan dalam ketetapan-Mu. Oh, yang Kau perintahkan aku lakukan Tuhan. Yang Kau larang akan aku tinggalkan Tuhan. Aku percaya Engkau memberikan kemenangan. Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Engkau memberikan pemulihan untuk rumah tangga. Engkau memberi pertolongan untuk setiap pelajar, untuk setiap pekerja, baik karyawan maupun pengusaha, budayawan, profesional. Aku percaya Engkau Tuhan yang menjadi jaminan bagi setiap kami. Tuhan, Kau dengarkan setiap doa, meteraikan perkataan iman kami. Engkau yang kami percayai, tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Hari ini Tuhan, aku ingin seperti Daud, hati yang cinta Tuhan, hati yang rindu akan Tuhan, yang terus menanti-nantikan Kau Tuhan, terus menanti-nantikan Kau Tuhan, dan Kau mendengarkan perkataanku, Kau mendengarkan doaku, Kau mendengarkan teriakanku Tuhan. Saat ini Engkau mendengarkan doaku. Aku percaya Engkau suka mendengarkan doaku. Bahkan Engkau menjawab doaku. Tuhan, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu, bukan mendengar. Engkau bertindak. Engkau mengangkat setiap kami dari lumpur dosa. Engkau mengangkat setiap kami dari kejatuhan, dari kehancuran. Engkau mengangkat kami Tuhan. Sekalipun sudah terkapar, Engkau mengangkat kami Tuhan. Engkau memberikan pengharapan baru. Engkau memberikan tuntunan baru. Engkau berikan Tuhan kekuatan baru. Engkau berikan kemenangan yang baru, keberhasilan yang baru, sukacita yang baru Tuhan. Kau pakai setiap kami pada saat ini. Ora lapasa, kara lapasa, kira lapasa. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya badannya sehat, supaya bisa dipakai untuk ibadah, untuk datang padamu Tuhan, untuk melayani, untuk lakukan tugasmu, untuk melakukan perintahmu Tuhan. Apa yang Kau perintahkan, yang kekurangan berkatilah, supaya jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi gerejamu, jadi berkat bagi sesama, jadi berkat bagi kerajaan Allah.
yang jalan buntu, bukalah jalan Tuhan. Bukalah jalan saudara. Oh Tuhan, Kau yang buka jalan senantiasa. Tuhan yang butuh rema, berikan remamu. Yang butuh mujizat, berikan mujizatmu Tuhan. Bahkan berikan lebih daripada yang bisa kami minta, lebih daripada yang bisa kami bayangkan, lebih daripada yang kami pernah dengar, lebih daripada yang timbul dalam hati kami. Karena firman-Mu yang berkata, Engkau memberikan pada orang yang percaya, orang cinta Tuhan, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Kau berikan pada kami yang percaya, yang mengikuti Kau dengan sungguh-sungguh. Maka saat ini kami terima dengan iman, kami terima. Saudara katakan dengan iman, Tuhan aku terima doaku ini. Kau yang dengar, Kau yang kabulkan, Kau yang akan menuntun. Yang berdosa Tuhan Kau beri pengampunan, yang gak ada jalan Kau bukakan jalan. Tuhan yang sudah putus asa berikan pengharapan yang baru, yang sudah hancur Kau bangkitkan kembali Tuhan. Berjalan, bahkan meloncat di atas bukit-bukit masalah, dan kemenangan terjadi. Hidup kami jadi kesaksian. Orang akan lihat hidup kami, orang jadi kagum dan percaya kepadamu Tuhan. Hidup kami berguna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Sekali lagi semua yang sudah hadir dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan, angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati hati dengan cinta akan Tuhan. Amin. Diberkati dengan cinta Tuhan sepenuhnya dalam kehidupanmu. Amin. Diberkati dengan jawaban doa daripada Tuhan. Amin. Diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang ada. Amin. Dan diberkati dalam perayaan Sintia Imlek ini. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu, Amin. keuanganmu, Amin. masa depanmu, Amin. segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkatikan bersama-sama. Amin.